Uh, Bang Tengku ini dari Aceh ya Bang ya? Iya. Sering Bang kesini Bang? Alhamdulillah ini yang ke-20. Ke-20. Kenapa Pian sering kesini? Ada sesuatu apa? Atau ada juriat beliau Abang kah jadi kesini atau gimana Bang? Bisa diceritakan Bang? Jadi semua ini serba tidak disengaja ya. Iya. Jadi tahun 71 ketika di Medan SD saya dipesan kakek saya. Kakek saya itu pesan satu. Dia bangga punya cucu kalau buat salah satu kali. Sebagai anak kecil, saya anggap itu adalah kata-kata yang baik. Saya patuh. Janji iya kan, dikasih hadiah 3 setel pakaian. Ketika saya buat satu kesalahan. Nah, kan saya senang gitu ya. Nah, ternyata janji itu besoknya waktu saya mau buat kesalahan yang sama, saya nggak berani. Karena dia bangga punya cucu buat kesalahan satu kali. Ya. Nah, sejak itu dunia yang bandel saya itu tinggal. Ya, jadi saya biasa main judi, menang, saya bisain nggak main judi lagi. Ya, saya bisa nongkrong sama nggak ada takutnya gitu. Untuk buat salah kan hari 2 kali, berarti nggak cucunya kan gitu. Saking patuhnya, saya nggak pengen kemana-mana. Ya, ambil inisiatif, saya gantilah dengan salawat Nabi. Jadi kerja saya baca salawat Nabi saja. Setelah itu nggak sengaja kalau habis sholat, saya ngirim Al-Fatihah. Semua nama yang saya lihat, mau dia pahlawan nasional atau apa, saya kirim Al-Fatihah. Saya kirim itu dari tahun 71. Nah, jadi akhirnya kan saya dianggap orang yang aneh. Jadi saya punya teman Kristen di Medan, kalau hari Minggu itu sebelum jam 7 pagi saya di depan rumah saya atau di pinggir pagar rumah saya. Teman saya Kristen mau ke gereja lewat rumah saya, terus saya kasih uang selembar-selembar. Mungkin sama Habib di sini akan dimarahin. Ya, ngapain kasih selembar? Itu artinya saya ingin agar mereka bersedekah ke gereja. Saya kasih tahun 71 saya kasih. Nah, di tahun 72-nya saya sering beli sekeranjang kue yang jualan orang Cina. Nah, alhamdulillah dia sekarang jadi orang paling kaya di satu kabupaten dan haji. Yang saya beli sekeranjang. Nah, ternyata ketika saya di Jakarta, apa yang saya keluarkan itu Allah kembalikan. Kalau dulu saya ngasih selembar-selembar uang Rp1 itu. Nah, kalau di Jakarta saya sulit, orang selalu sekali ngasih saya segepok Rp100.000. Sama satu gepok, cuma beda nolnya. Mungkin waktu saya keluarkan tahun 70, jadi di tahun 2000 ke atas, saya selalu dikasih uang satu gepok, uangnya nambah 4 nol. Ya. Itu kan sebetulnya kalau dilihat janji. Kalau kamu berbuat kebaikan, aku akan lipatkan 100 kali. Ya. Nah, karena ini lama, wajar dia jadi dilipat 1000 kali. Nah, itu secara tidak sengaja. Tapi yang menarik secara tidak sengaja, saya kan rajin kirim Al-Fatihah. Iya. Ya, pokoknya kirim. Dasar orang bohongan kita kirim semua. Tapi sekarang saya baru tahu, ternyata yang dikirim asal-asalan itu, saya nyampe. Maka alhamdulillah kalau teman-teman tanya, Bang, berapa biaya ziarahnya? Kalau saya hitung ada seharga 7 rumah saya kan. Jadi jalan terbang sana, kalau hitung biayanya terbang sini kan gitu, bantu sana, bantu sini gitu. Kalau di total semuanya, ya kira-kira 7 rumah saya kan. Nah, tapi saya nganggap bahwa semua itu tidak bagian harga, karena perjalanan orang yang tidak ngerti apa jalan saja. Nah, sebagai contoh misalnya, kalau teman-teman dari makam Sultan Suriansa jaraknya 1 kilometer, belum tentu datang 10 kali kemari. Harusnya kan datang kemari lebih dari 100 kali. Karena saya dari yang jauh aja udah 20 kali secara tidak sengaja. Nah, kan saya nggak tahu ada keistimewaan di sini. Akhirnya dapat. Nah, kalau teman-teman kan udah tahu, kenapa nggak rajin datang? Kan biasa gitu kan orang kalau udah tahu karena merasa pintar, dia nggak mau rajin pulang. Karena merasa rugi. Nah, kalau saya datang sebetulnya karena saya nggak pintar. Jadi datang aja. Jadi walaupun dapat apa, saya nggak merasa pinter, jadi dapat lagi. Nah, sebetulnya tempat ini adalah Banjarmasin ini
tempat kedua setelah Aceh ya, yang paling banyak ulama besar dan orang-orang hafal Al-Quran dimakamkan di tanahnya. Nah, kalau di Aceh kan ribuan, bahkan ada satu tempat di atas 2000. Nah, kalau di sini kalau dikumpul itu seputar Kalimantan Selatan lebih dari 1000 yang jasadnya masih utuh, di atas 1000. Jadi nggak sedikit, di atas 1000. Nah, yang paling menarik ya, kalau kita sekedar saja, teman-teman di sini kan fokusnya di sini. Nah, di seberang ini ada gurunya Sultan Suryansah, namanya Datuk Kinaran Bayakuning. Ya. Nah, pada waktu ada polisi yang tenggelam, yang meninggal itu, ya kan, saya nyebut nama beliau, kirim Al-Fatihah, saya celupin tangan saya, besok pagi keluar di situ. Ya kan? Nah, artinya banyak karamah di tempat di sini. Yang teman-teman tidak mau menyesuaikan diri. Kita orang udah datang ke sini, dia malas ke Pangeran Antasari, dianggap juniornya. Nah, padahal kalau orang itu rajin, dia tekun, ya, dia terus menerus, mungkin setelah 1000 kali, dia jadi orang paling bagus di Banjarmasin dalam satu ilmu. Kena rajin itunya. Jadi ibaratkan kita jarang itu ada dampaknya itu gitu ya. Otomatis. Sebagai contoh gini, paling sederhana ya. Sekarang kan musim corona. Om paling rajin keliling se-Indonesia. Kalau saya ke Kalsel, yang ngantar keliling komandan ini dari Polrestra. Ya, beliau kan di Reskrim. Ya. Nah, di Polrestra itu seluruh anggota Reskrim termasuk Wakak, Kapolrestanya kena Covid 2-3 kali. Nah, yang ngantar Om ini yang nggak ngerti apa, ngantar jarak nggak kena sama sekali. Karena dia berada duduk dengan orang-orang yang Covid. Ya, artinya apa? Ada sesuatu di makam-makam itu tanpa disadari. Ya, ini bukan tanpa disadari. Sebetulnya ilmiah begini. Karena rata-rata yang kita kunjungi ini mereka hafal Quran atau tingkat berbuat baiknya lebih. Ya. Nah, kalau mereka termasuk orang hafal Quran dan tingkat berbuat baiknya lebih, ya kan? Di makam mereka dikasih cahaya surga. Semua itu janji Allah. Kalau kita tidak hafal Quran, tapi kita memberi sedekah yang baik, yang banyak orang tidak tahu, tahu sedekah kita banyak, maka di makam kita diberi cahaya surga. Kalau di makam ada cahaya surga, maka dia naik ke atas. Cahaya itu, di atas itu hewan paling kecil pun tidak mati, termasuk cacing. Jadi cahaya surga itu cacing pun dia tidak bunuh. Nah, kalau orang itu bandel, di atas makamnya apapun tidak bisa hidup. Bahkan batu-batu akan pecah-pecah, retak-retak, karena ada unsur panas neraka. Nah, kalau kita berada di atas cahaya surga, nggak mungkin virus bisa menghampiri kita. Kena surga non virus. Tapi ingat, walaupun kita berada di sini non virus, jangan sombong. Sombong virus. Jadi percayalah bahwa teman-teman kita yang alim itu kena ketika dia sombong. Karena bahkan kita jalan ya, di mana-mana, alhamdulillah kita jalan di mana-mana di tempat itu nggak kena. Semua polisi yang ngantarnya di Ternate, di mana, di Surabaya, semua yang ngantar nggak ada yang kena. Dan yang paling menarik, yang membantu biaya, ya kan, semuanya naik pangkat. Padahal jarang didoain itu, karena dia cuma naik pangkat. Lebih cepat dari yang kita duga. Nah, kalau nggak percaya, di sini waktu kita buat tumpengan di sini, ya, yang berapa bulan lalu, waktu Maulid Nabi kita buat tumpengan kan, yang ada kan, itu kan meminta doa agar Sabana jadi Kapolresta Banjarmasin. Hari ini dia jadi Kapolresta dengan pangkat Polres. Nah, tidak pernah terjadi Wakak naik Kapolresta, baru kali ini terjadi. Nah, terjadi didoakan di sini. Yang kita tidak boleh menganalisa kejaiban apa yang ada di sini. Tapi yakinlah kalau kamu bersatu dengan baik, akan ada karamah sendiri yang satu saat kamu akan tahu. Nah, kalau orang sekarang kan sombong. Kalau dia mau datang ada karamah apa? Kayak yang hebat aja dia. Ya. Sementara Adam mau kemana-mana takut pada Allah. Ya. Nah, kita dengan turunan Adam, harusnya turunan yang takut. Kita kan bukan turunan dari surga diturunin bagus-bagus.
Nah, kita digambarkan dibuang dari surga, jadi jangan pernah kamu sombong. Maka kita jalanin gitu. Nah sekarang ini bakal dipanjangin karena menghindari. Mau kalau pakai peci, pakai jubah kacau kan? Ya, seperti saudara-saudara saya yang lain, mau kacau. Nah, kalau misalnya om dikasih ini karomah, bisa ceramah, yakin sebentar bisa. Tapi kan tidak baik karena suaranya jelek. Jadi kita harus memberi kesempatan pada teman-teman yang suaranya bagus, yang hafalannya bagus, yang baca kitabnya banyak. Jangan kita potong. Kadang-kadang orang-orang mentang-mentang dia baru tamat ini bisa ceramah, dia ngikut. Nah, akhirnya diajak orang-orang radikal kan gitu. Ya, karena dia nggak mempelajari inti, dia hanya belajar kulit. Kalau kulit kan radikal, kalau nggak percaya makan jeruk nyaman, coba kulit jeruk kan gitu. Selesai itu mata kan gitu. Jadi banyak orang-orang gitu. Jadi mata kita rusak gara-gara mereka baru belajar sampai pada tingkat kulit-kulitnya saja. Yang dia nganggap bahwa dalam isinya dia miliki, enggak. Jadi yakinlah bahwa karamah luar biasa setelah Aceh, Kalimantan Selatan. Nomor 2 baru di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa ada 9 wali dan segala macam. Tapi jumlahnya di sini lebih banyak. Ya kan di sini kan yang lihat 16, sebetulnya lebih. Ya kan? Yang ketimbun di bawah ini ada juga makam kan. Lebih. Yang sini nggak kurang dari 40. Tapi ya, nggak usah kita cari, biarin aja. Karena dengan kita banyak berdoa di sini mereka udah senang tanpa disebut namanya. Ya, kalaupun di sini kita hanya mendoakan, misalnya kita hanya bisa nyebut 3 nama, mereka udah senang. Tapi kalau di sini nggak pintar, biasanya di sini cuma hanya menyebut 7 nama kan. Jadi nggak pandai menambah banyak lagi kan. Dia nanti lupa lagi kesebut paling 7. Kadang-kadang 5 ya udah lewat, anggap aja semuanya kan sekarang. Jadi tempat yang bagus itu biasanya orang sekitar melihatnya biasa-biasa saja. Yang didapat setelah pulang dari sini biasanya apa? Mau selalu ada aja. Apa bang, bisa ceritakan bang sama teman-teman bang? Kalau dari sini saya pulang, saya selalu punya klaim di Jakarta. Dan klaimnya nunggu. Apa itu? Ya, mereka hanya sekedar konsultasi perusahaannya atau apa, harganya ada. Ada bang. Selalu ada. Misalnya gini, kalau teman-teman kan kalau nggak kerja nggak ada apa rezekinya, kalau pergi ziarah nggak ada rezekinya. Nah kalau pergi ziarah pulang, rezekinya nambah. Mungkin karena udah keliling dari tahun 80 kan, nggak pernah nggak nambah otomatis. Selain ziarah di sini, dampaknya seperti itu semua ya bang ya? Atau beda-beda bang biasanya? Beda-beda. Beda-beda ya? Ya karena karamah mereka kan beda-beda. Semasa hidupnya mereka kan cara bersedekahnya beda-beda. Jadi yang paling rajin ya punya siklus ziarah dia. Masyarakat Banjar paling rajin ziarah. Yang tempat lain nggak ada. Karena mereka nggak tahu bahwa ada itu. Ya, teman-teman di sini ya mungkin dia keliling karena gurunya suruh kan gitu. Iya. Padahal di tempat-tempat itu ada rahasia. Tapi kalau orang awam kayaknya nggak lihat dong ya. Ya, kalau lihat semua ya janganlah susah kan gitu. Nah karena orang awam nggak lihat, makanya males kayaknya kayak gitu bang. Ya, tidak tulus kayaknya hatinya. Nah, bukan gitu, bukan tidak tulus. Berarti setan berhasil menggoda. Bang, bisa pesan-pesan bang buat teman-temannya nanti bang buat menjarah bang. Ya. Kalau ketua dan om dan Jadi gini, ya hidup ini kan sebetulnya masalahnya kiri atau kanan, ya, surga atau neraka, baik atau buruk, ya gitu. Jadi kalau kita silaturahmi, jangan hanya silaturahmi pada orang yang masih hidup. Jadi silaturahmi juga orang yang udah pulang. Tapi pilihlah yang udah pulang yang bagus-bagus. Karena silaturahmi sesama kita kan banyak yang tidak bagus. Kalau nggak percaya, kalau kita bisnis, sebagian besar mereka nipu kita. Jadi sekitar kita silaturahmi itu lebih banyak bandit. Tapi kalau yang udah pulang, kita bisa pilih, oh dia hafal Quran, dia raja yang bagus, segala macam. Artinya, kalau kita silaturahmi ke satu lagi, kan kita bisa milih. Nah sekarang hidup kita nggak bisa milih. Yang model saya anak Medan ini, kalau nonton bola, itu lihat itu, ini kiri atau kanan ya. Nah kalau kita lihat apa yang menang tuan rumah
atau yang tandangan gitu. Kan cuma itu. Ya, jadi kalau milih itu atas atau bawah. Nggak ada macam-macam. Jadi menang atau kalah. Jadi semua itu simple 50-50. Yang 50-50 aja susah. Iya, pilihan dua aja. Tapi orang kadang-kadang mau ikut yang pilihannya 100. Iya. Kenapa? Orang kita ini sok sakti, akhirnya kalah dulu. Padahal kita hidup untuk pilih 50-50 saja, kita lebih sering ke nerakanya. Jadi susah kan gitu. Kalau nggak berani coba aja itu, buka HP, ya pertandingan bola main, nanti 1 bulan akhirnya kalah. Nah, kenapa kalah? Karena lebih banyak nafsu. Nah, jadi hidup itu ya begitu. Jadi sebenarnya gini, kalau anak Medan hobinya QQ, kalau anak Banjar Asmaul Husna, sama 99. Tapi kalau anak Banjar hobi QQ kayak anak Medan, ini menyalahi aturan, dia lompat pagar. Kan itu semuanya nggak ada simple hidupnya kiri atau kanan. Jadi ketika kita pilih, ya jalani saja. Jadi nggak perlu khawatir, nanti akan lolos. Jadi kalau pilih kiri, ya dicontohin Sunan Kalijogo, biar jadi raja rampok, dia sedekah terus. Jadi Robin Hood itu nggak ada, Robin Hood itu Sunan Kalijogo. Dia ngerampok, 1 tetes, 1 kepeng uang dia nggak ambil. Dia hanya ngambil dosanya saja. Udah ya bang. Ke depan bakal bagus asal udah yakin dengan satu tujuan, nggak ada yang bakal sulit. Jadi kalau teman-teman lagi ini fokus, urus aja itu. Satu saat dia akan bersinar. Amin. Oke teman-teman Sobat Tabir, kayaknya sepertinya konten kita sampai di sini dulu. Ikuti terus perjalanan kita selanjutnya. Salam di balik tabir.